ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah tipe alat pemecah batu, kemudian persentase cat, produksi alat pemecah batu, kemudian perlengkapan stone crusher plan lainnya, jenis ayakan dan produksi ayakan dan ukurannya. Jadi kalau kita lihat proses batuan ini dimulai dengan demolisi ya, atau memecahkan batu dari gunung, atau juga dari batu kali diambil misalnya. Terus nanti dibawa dengan dump truck ke stone crusher. Nah, dia melalui feeder. Ya. Feeder itu alat untuk memisahkan antara tanah dan batuan. Sehingga tanahnya terbuang, lalu batuannya terus ke primary crusher. Nah, primary crusher ini bisa kita gunakan berbagai macam alat, yaitu ada yang menggunakan jaw crusher, ada juga gyratory crusher, atau kita gunakan hammer mill. Terus, kalau kita ingin mendapatkan ukuran sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita bawa melalui belt conveyor dari hasil batuan pecah tadi ke dalam ayakan. Kemudian nanti yang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, itu adalah produknya. Karena kalau kita ingin membuatnya lebih halus lagi, atau kita ingin mengulang memecahnya kembali, nah sisa dari ayakan yang tidak lolos tadi diteruskan lagi dengan belt conveyor ke secondary crusher. Nah di secondary crusher kita juga bisa menggunakan beberapa tipe alat, yaitu gyratory crusher, cone crusher, roll crusher, atau impact crusher, atau hammer mill gitu ya. Bisa juga kita gunakan jaw crusher tapi dengan ukuran yang lebih kecil, bisa juga begitu ya. Nah, terus dari sini nanti diteruskan ke ayakan lagi. Kita bisa menghasilkan beberapa ukuran kalau kita menggunakan beberapa lapis ayakan nanti. Nah, yang ingin kita lebih haluskan lagi hasilnya nanti, kita bisa teruskan ke tertiary crusher. Nah, dari tertiary ini kita bisa menggunakan beberapa jenis crusher, yaitu bisa kita gunakan gyratory, roll crusher, impact crusher, rod mill, dan bisa juga menggunakan ball mill. Gitu. Nah, kita lihat sekarang jaw crusher. Jadi jaw crusher ini namanya jaw ya, jaw itu rahang. Kalau rahang itu kan yang bergerak satu, yang satu diam. Nah, ini yang statik ini ya. Ini rahangnya yang statik, yang diam. Ini yang bergerak. Jadi bergeraknya maju mundur. Ya, maju mundur. Yang membuat dia bergerak maju mundur dengan menggunakan roda ini. Ya, kemudian batuan masuk di atas ini. Ini adalah untuk ininya masukkan batunya ya, inletnya. Lalu di bawah ini ada nanti settingannya. Jadi ini settingnya ya. Jadi batuan yang masuk ke sini digigit oleh rahang ini, pecah lalu lolos ke bawah. Nah, ketika dia lolos diterima oleh belt conveyor, nanti belt conveyor meneruskan ke ayakan. Nah, ini contoh dari jaw crusher yang besar gitu ya. Jadi ini batuan yang dibawa tadi oleh dump truck dibuang ke feeder tadi. Nanti dipisahkan antara batuan dengan tanah, lalu batuannya terus ke dalam jaw crusher tadi. Nah, jaw crusher ini kalau kita ingin lihat produksi idealnya, maka kita bisa lihat di sini kita gunakan tabel 12.1 ya. Ini ukuran crushernya di kolom pertama. Kolom kedua adalah jumlah rotasi per menit ya. Jadi dia bergerak maju mundur selama 1 menit berapa kali gitu. Di dalam ukuran ini ada dua nih ya, ada yang dalam in 10 kali 16 in ini ya. Sedangkan ini yang dalam kurung adalah milimeter 254 dikali dengan 4,06 milimeter. Jadi masing-masing ini dua ukurannya. Sementara ini adalah daya yang dibutuhkan yang tidak dikurung dalam HP, daya HP ya, horsepower. Sedangkan dalam kurung adalah menggunakan kilowatt. Terus ini setting tadi, bukaan tadi ya yang kita sebut dalam setting tadi.
ukurannya bisa dalam in, dalam milimeter. Nah, itu yang ada angka di atasnya ini, milimeter, yang di bawahnya. Nah, yang di dalam ini adalah produksinya atau Q idealnya. Q idealnya adalah kalau yang di luar ini 11 ton, ini dalam tonnya Inggris gitu ya. Nah, yang kita pakai adalah yang dalam kurung ya, yang menggunakan metric ton atau yang berstandar internasional itu. Jadi ini yang kita pakai yang di dalam kurung. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk setting tertentu, misalnya settingnya 1 in, maka itu bisa hanya digunakan yang ukuran 10 kali 16, 10 kali 20, hanya 2 itu aja. Yang lain nggak bisa. Yang 15 kali 24, minimum settingnya 1,5. Ya. 1530 juga 1,5 minimum settingnya ya. Nah, kemudian yang 1836 juga 1,5 in. Nah, ini maksimum settingnya adalah yang sebelah kanan, yang paling ujung. Jadi gitu cara melihat tabel ini. Atau ada pertanyaan mengenai tabel ini? Belum, Pak. Belum. Yang kedua adalah gyratory crusher. Ini beda dengan tadi ya. Kalau jauh itu kan dia gerakannya maju mundur, kalau ini gerakannya berputar. Yang berputar mantelnya ini, yang di tengah ini. Ya. Jadi openingnya di sini nih, yang di atas. Jadi tempat masukkan batuan di sini. Lalu settingnya yang di bawah ini. Ini ada nih, ini setting ini. Ya, di ukuran berapa. Jadi batuan yang masuk di atas ini diputar gyratory ini sehingga si batuan tadi pecah, lolos ke bawah. Nanti dari bawah ditampung oleh belt conveyor. Nah, ini ada lagi tipenya cone crusher. Nah, cone crusher itu sama dengan gyratory tapi ukurannya lebih kecil ya. Nah, yang memecah batu itu ini nih, yang bagian ini. Kan dia berputar. Nah, kemudian batuan yang masuk dari openingnya ini dipukul sama ini kaipat putarannya tadi, lalu lolos ke bawah. Nah, lolos ke bawah nanti ditampung dengan belt conveyor. Nah, ini bentuk-bentuk gyratory dan cone crusher yang ada gitu ya. Nah, di dalam produksinya ini cone crusher gyratory crusher ini sama dengan jaw crusher. Tapi untuk gyratory ini ada 3 tipe nih ya. Ada yang strike concave, ada yang modified strike concave, ada yang non-choking concave ya. Jadi ini tipenya ada 3 macam. Yang sebelah kiri ini adalah ukuran crushernya. Ya ingat ya, di atas itu dalam in, yang dalam milimeter. Lalu yang kolom kedua adalah dayanya. Sedangkan yang berikutnya ini adalah settingnya. Jadi dari ukuran ini kita bisa lihat batasan bukaan minimumnya dan batasan bukaan maksimumnya berapa. Produknya ini adalah dalam ton per jam ya. Yang kita ambil yang dalam kurung ya, yang luar kurung itu dalam ukuran Inggris itu. Jadi loops misalnya top pound itu, dan tonnya adalah ton yang di atas ini. Lalu tipe yang ketiga adalah hammer mill. Jadi kalau tadi gyratory dan cone itu horizontal putarannya, maka kalau hammer mill ini vertikal putarannya. Ini yang hitam-hitam ini adalah palunya, hammernya. Nah, bukanya dari atas, ini batuan masuk, lalu ketika ini berputar, dia pukul batu tadi sampai pecah, lalu pecahnya lolos ke bawah. Nah, ini settingnya di bawah ini. Lolos ke bawah, nanti akan diteruskan ke belt conveyor dan teruskan ke ayakan. Ya, itu cara kerja dari hammer mill. Nah, itu tiga-tiganya itu adalah ya, untuk yang primary crusher. Dan juga bisa sebagian digunakan untuk secondary. Nah, mengenai produksinya, yang idealnya, ini beda dengan yang gyratory maupun hammer mill.
Di sini ukurannya bisa memenuhi setting dari 1/8 sampai dengan 1/4 in, kecuali untuk yang ukuran 6,5 6/4 kali 9 in, hanya sampai setengah in. Jadi kalau kita lihat nih ukuran batuannya kecil sekali, ya. Maksimumnya hanya 1/4 in atau sekitar 3 cm gitu ya, 31,8 mili. Ya, yang kita ambil sama yaitu yang di luar yang dalam kurung ya, yang menjadi produksi ideal per jamnya, atau kita sebut dengan Q ideal lah gitu kira-kira ya. Nah, berikutnya yang untuk secondary adalah roll crusher. Yang namanya roll ya seperti roda gitu ya. Ada 2 roda di sini saling berputar berlawanan. Jadi batuan yang masuk nanti digigit oleh roll ini sehingga dia pecah gitu ya. Dan bentuk roll ini bisa yang ukurannya ini ada, ini semacam kayak hammer juga ya. Ada juga yang smooth, yang lurus, yang halus atau yang datar gitu ya. Nah, ini tipe-tipenya bisa kita lihat. Ada yang dua-duanya bergerigi, ada yang satu bergerigi, satu lagi halus. Ini beda geriginya dengan satu halus, atau sama-sama bergerigi tadi, atau dua-duanya halus gitu ya. Nah, jadi dia berputar berlawanan seperti ini. Nah, ini adalah sudut gigitnya, ya, yang A ini. Posisi dia mulai menggigit. Ya. Kemudian dengan putarannya akan membuat batuan tadi pecah, lalu lolos ke bawah. Nah, C itu adalah settingnya. C adalah settingnya. Jadi ukuran batuan yang bisa masuk ke dalam roll crusher ini adalah C ditambah dengan 2X ini. Itu ya. Jadi ini cara kerja dari roll crusher. Lalu yang lolos nanti akan ditampung oleh ball conveyor, diteruskan ke ayakan. Jadi selalu ya, produk itu diukur dengan ayakan, nggak bisa digunakan langsung, karena kita membutuhkannya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Terus untuk produksinya, sama dengan tadi, dengan hammer mill gitu ya, dia juga bisa, bukan minimumnya di sini 1/4 in dan maksimumnya 2,5 in. Jadi lebih besar ini daripada hammer mill ya. Ini sama ya, ini adalah ukuran crushernya, kecepatannya, lalu maksimum HP-nya, dan yang kita ambil tetap ya dalam kurung ya, ukurannya dalam ton per jam, Q idealnya. Ini impact crusher tadi, ya. Mirip dengan cone crusher, tapi kalau cone tadi kan ini mantelnya itu sampai ke bawah. Kalau ini hanya sebagian atas saja, di bawahnya ini ada badannya gitu. Jadi batuan openingnya masuk dari atas, ini berputar secara horizontal mirip dengan tadi cone crusher juga, lalu kemudian dia pecahnya lolos ke bawah. Nah, ini impact crusher yang berputar secara vertikal, jadi ini mirip dengan hammer mill tadi ya. Tapi prinsip kerjanya adalah seperti kerja impact crusher tadi. Kemudian berikutnya adalah rod mill. Rod mill itu mungkin kalau Anda yang pernah melihat mesin Los Angeles itu ya, untuk pengujian, untuk menguji kekuatan agregat gitu. Maka ini kita gunakan juga, bisa digunakan bentuknya seperti ini, ada rod di dalamnya. Rod itu batangan besi gitu ya. Jadi batuan masuk dari sini, kemudian ditutup, lalu ini berputar secara circle gitu, sehingga batuan yang ada dalam tadi ini akan dipukul oleh batangan-batangan besi ini. Dan memang kalau hasilnya ini jadi satu lebih halus ya, jadi berupa abu batu lah kira-kira gitu. Nah, ini rod mill, ball mill juga sama. Cuman bedanya yang di dalamnya kalau tadi batangan besi, kalau ini adalah bola-bola besi.
Tapi hasilnya juga sama, akan menghasilkan abu batu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam produksi agregat two-stone crusher ini, maka setiap produksinya itu nggak mungkin kita mendapatkan dalam bentuk satu ukuran yang sama gitu ya. Jadi waktu pecah nggak bisa diatur kan ukuran pecahnya kan. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan di sini yang namanya persentase chart. Jadi di dalam persentase chart ini, yang bagian sebelah kiri kita sebut dengan lolosnya ya. Kalau sebelah kanan tertahan, ya ini lolos maksudnya ya, persentase lolos. Ini persentase tertahan. Sedangkan yang di atas dan yang di bawah ini adalah settingannya. Setting yang tadi kita bahas tadi. Nah, untuk contoh ini misalnya kita settingnya kita buat 2 in. Ya. Nah, kita buat 2 in, lalu kita pecahkan batunya. Maka dari hasil batu pecah tadi kan tentu kita ayak kan. Nah, kita ayak, di sini misalnya kita gunakan ayakan 2 in, ayakan 1 in, dan ayakan setengah in. Contoh aja nih ya. Maka berapa persen yang lolos ayakan 2 in? Nah, menurut gambar ini adalah sekitar 85%. Ini yang di atasnya. Jadi, kalau kita setting alat pemecah batunya 2 in, maka yang lolos 2 in itu 85%. Artinya ukuran lubang ayakannya 2 in ya. Kemudian dari hasil itu juga kalau kita teruskan ayakannya di bawahnya, yang kita pasang ayakan 1 in, maka yang lolos dari ayakan 1 itu adalah 46%. Dan kemudian kalau kita pasang di bawah lagi ukuran lubang ayakan setengah in, maka yang lolos ke bawahnya adalah 26%. Nah, di bawahnya adalah pan itu ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi kita pasang di atasnya 2 in, lalu ini saya akan 1 in, saya akan setengah in, lalu di bawahnya pan. Kita masukkan agregat tadi 100 gitu kira-kira, 100% lah kira-kira gitu ya. Maka yang didapat di atas ini berapa? Ini kita lihat di tabel ini. Yang ukuran besar dari 2 in, berarti yang berada di atas ayakan 2 in, itu ternyata ukurannya 85 sampai 100%. Jadi begini, antara 85 sampai 100%. Ini yang ada di atas ayakan 2 in. Yang ukuran antara lolos 2 in, tertahan di 1 in, itu banyaknya berapa? Yaitu antara 86 sampai 85%. Jadi antara dari sini ya sampai ke sini. Jadi yang berada di dalam ini ukurannya adalah kecil dari 2 in dan besar dari 1 in. Jadi 1 sampai 2 in kira-kira gitu. Sedangkan yang antara setengah sampai 1 in itu 26% sampai 46%. 26% sampai 46%. Sedangkan di pan-nya yang di bawah ini, tentu yang lolos dari setengah in tadi ya, yaitu 0 sampai 26%. Sehingga kita bisa tahu sekarang persentase tiap ukuran. Jadi berapa persen yang berada di atas ayakan itu tadi, yang ukuran besar 2 in jadinya adalah 100% dikurang 85% jadi 15%. Kalau misalnya di sini ukuran 1 sampai 2 in tadi 85 dikurang 46 sekitar 9%. Yang setengah sampai 1 in 46 dikurang 26% dapat 20%. Yang kecil di setengah in adalah 26 dikurang 0 jadi dapatnya 26%. Kalau yang kita ayak itu 100 ton per jam, ya, maka jadinya adalah untuk ukuran yang besar dari 2 in nanti akan ada sekitar 15 ton. Untuk yang 1 sampai 2 in sekitar 39 ton. Untuk yang setengah sampai 1 in adalah 20 ton, yaitu 20% kali 100 gitu ya. Dan yang kecil setengah in adalah 100 kali 26% jadi 26 ton per jam. Nah, jadi itulah sebetulnya hasil kita dalam memecah batu tadi ya. Jadi jangan dikira ukurannya nanti karena kayak di setting 2 in ukuran samanya 2 in semua, nggak bisa ya. Dia bervariasi ukurannya nanti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan.
Nggak ada ya. Kita lanjut. Sehingga kalau kita hitung produksi alat pemecah batu, nah ini kita mulai dengan men-setting berdasarkan persentase cat. Pilih alat sesuai dengan setting yang didapat ya, dan produksi yang paling besar. Tentukan efisiensi alat, ya. Tentukan persentase ukuran melalui persentase cat untuk setiap ukuran. Hitung persentase setiap ukuran dan tentukan nilai Q berdasarkan rumus berikut. Q itu sama dengan Q ideal yang ada di tabel tadi dikali dengan efisiensi alatnya. Ini contoh, ya kita lihat contoh soalnya. Dari gambar ini kita lihat di sini agregatnya masuk dari sebelah kanan melalui grizzly, lalu diteruskan ke surbin itu ya. Surbin itu adalah corong yang sebagai pengarah gitu. Nanti diteruskan ke bel conveyor, lalu diayak, ya masuk lewat ayakan. Ayakannya ada dua nih. Ini mungkin batuan batu kali atau batu apa gitu sehingga digunakan ayakan dulu. Nanti yang lolos ini paling halus ke sand. Ini batuan ini yang lolos di ayakan yang di atasnya. Terus nanti diteruskan di sini ke jaw crusher. Nah, jaw crusher di sini kita sebut dengan primary crusher. Lalu diterima oleh bel conveyor hasil pecahan jaw crusher tadi, diteruskan dengan bel conveyor ke atas, nanti masuk ke ayakan. Yang tidak lolos di ayakan ini akan diteruskan lagi ke roll crusher. Nah, roll crusher ini kita sebut dengan secondary. Kalau kita mau pakai juga jaw crusher bisa nggak di sini? Bisa ya. Tapi dengan catatan tentu jaw crusher-nya lebih kecil daripada jaw crusher yang di primary. Nah, nanti pecahnya masuk lagi ke sini, lalu diteruskan lagi dengan compare ke atas. Jadi jaw crusher dengan primary crusher dan secondary crusher bekerjaan bersamaan itu ya. Nah, ini kita lihat sekarang contoh soalnya. Jadi ini Anda bayangkan ya, sistemnya kira-kira seperti itu. Sebuah proyek memerlukan batu pecah ukuran 1-2 in sebanyak 1.800 ton. Ukuran setengah sampai 1 in sebanyak 1.240 ton. Dan primary dan secondary crusher digunakan jaw crusher. Sewa alat Rp250.000 per jam. Jam kerja 8 jam sehari dan efisiensi alat E kecil tadi adalah 0,9. Pertanyaannya, tentukan biaya dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan batu tersebut. Ya. Nah, kita mulai dengan ini. Pertama, untuk memecah batu primary crusher digunakan jaw crusher. Nah, supaya kita bisa mendapatkan settingannya berapa, maka kita lihat dulu. Di sini yang paling banyak dibutuhkan yang mana? Itu antara 1-2 in ya, itu sampai 1.800 ton. Sedangkan yang setengah sayur 1 in cuma 1.240 ton. Nah, berarti kita merujuk ke ukuran 1-2 in. Nah, ini kita lihat di persentase cat yang ukuran 1-2 in yang paling banyak tuh di setting berapa gitu. Di sini ya. Jadi Anda lihat nih, ini ada 2, ada 1 ya. Kalau di sini ada 2-nya nggak? Nah, di sini nggak ada 2 nih. Berarti settingnya dimulai dari 2 in sampai ke 5 in. Ini ada 2, ada 1, sini ada 2, di sini ada 1 juga, di sini ini ada 2 di sini. Ini 2 di sini ya, satunya ini 2 nih, satunya di sini. Yang 3 ini ada 2 di sini, satunya di sini. Kemudian yang di sini, 2-nya di sini, satunya di sini. Di sini ya satunya ya, ini. Terus yang ini 2-nya di sini, satunya di sini, 2-nya di sini, satunya di sini. Maksudnya kita apa? Coba bandingkan sekarang mana yang menurut Anda yang paling panjang jarak antara 1 dan 2 dari antara settingan ini. Coba cari. Mana jarak yang paling panjang, yang paling lebar itu antara 1 dan 2 di antara settingan tadi. Silakan. Bandingkan ya di antara yang ada tadi. Menurut
visual Anda mana yang paling baik besar. Sudah dapat jawabannya? Anda coba pakai skala gitu ya, atau pakai mistar gitu di antara settingan tadi itu, lihat 1 dan 2 itu mana yang paling panjang. Berapa yang paling panjang? Di setting berapa? Berapa? Setting paling pertama, Pak. Berapa 2 in ya? Ya. Ya, berarti 2 in kita lihat Iya, di Pak. sini. Ya, kita paling banyak adalah pada setting 2 in. Sekarang kalau untuk setting 2 in, kita tadi gunakan apa? Jaw crusher ya. Nah, ukuran jaw crusher berapa yang kita pakai? Kita lihat di sini. Ini setting 2 in di sini. Ya, coba perhatikan. Lalu ukuran yang paling banyak produksinya di mana? Yang paling bawah ya. Yaitu yang berukuran di 24 kali 36. 24 in dikali 36 in, di mana produksi ideal per jamnya adalah 69 ton. Nah, yang kita ambil ini untuk primary ya. Jadi ambil tadi settingnya berdasarkan pilihan setting tadi 2 in. Lalu kita ambil di primary crusher ukuran 24 kali 36 in. Di mana produksi idealnya adalah 69 ton. Jelas ya itu cara ngambilnya ya. Nah, sekarang kita kembali ke tadi. Jadi QID-nya 69 ton per jam, efisiensinya adalah 0,9, maka kita dapatkan Q-nya adalah 0,9 dikali 69 ton per jam, dapatnya 62,10 ton per jam. Inilah yang disebut dengan Q di sini. Jadi ini kita masukin ke sini nanti nih. Ya. Terus hasil pemecahannya berapa? Nah, ini kita setting di sini. Ya, tadi ukuran yang kita butuhkan kan 1 sampai 2 in dan setengah sampai 1 in. Tentunya yang di atasnya adalah besar dari 2 in, yang di bawahnya kecil dari setengah in, gitu ya. Nah, lalu dengan persentase chart kita menentukan sekarang masing-masing. Jadi dengan cara tadi sama ya. Persentase chart kita lihat besar dari 2 in berapa, 1 sampai 2 in berapa dan seterusnya. Nah, situ dapat nanti persentase tiap ukuran. Q-nya sudah dapat, kita kalikan Q dengan persentase tiap ukuran, dapatlah produksi per tiap ukurannya. Nah, kita lihat di sini ada 4 hasil ya. Untuk yang besar dari 2 in, ini diteruskan kembali ke secondary. Jadi gini nih. Jadi yang lolos di sini tadi, diteruskan lagi ke secondary untuk digiling oleh roll crusher. Yang sudah lolos kan berarti udah jadi produknya dia.
Nah, produk yang pertama adalah yang untuk ukuran 1 sampai 2 in. Ini kita sebut Q1-nya ya. 24,22 ton per jam. Sedangkan yang setengah sampai 1 in adalah untuk ukurannya produksinya per jamnya adalah yang pertama 12,42. Ini untuk yang primari ya. Nah, ini nggak usah lah kita sebut ini berapa. Soalnya yang kita butuhkan yang 1 sampai 2 dan setengah sampai 1 in. Gitu ya dapatnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke secondary. Tadi yang dikatakan yang masuk ke secondary itu kan 9,32. Ya, karena tidak lolos saya kan 2 in tadi. Sehingga di sini ini tadi sudah dapat ya Q1 dan Q2-nya. Ini Q secondary-nya 9,32 ton. Lalu bagaimana kita menentukannya ukuran jaw crusher-nya? Nah, untuk menggiling 9,32 ton, kita pilih jaw crusher-nya tadi. Kita pilih yang mana? Di sini kita lihat. Kita akan menggiling 9,32. Kalau di setting tetap setting 2 in ya. Itu, nah ini yang paling kecilnya adalah ini. Dia menggiling 18 ton. Berarti lebih besar dari 9,32 ya. Berarti ini bisa kita pakai. Jadi kita ambil ukuran 10 kali 16. Di mana Q idealnya adalah 18 ton per jam. Gitu ya. Kita balik ke sini lagi. Sehingga kita akan hitung sekarang Q-nya ya adalah 0,9 dari yang ideal 18 ton. Jadi dapatnya 16,2. Jadi 16,2 ton lebih besar dari 9,32 ya. Berarti ini bisa digiling oleh tadi ya jaw crusher ukuran 10 kali 16. Lalu berapa produksi gilingan yang kedua ini atau secondary ini? Nah, ini kita lihat di sini. Prosentase setnya sama ya karena kita settingnya di 2 in sama. Cuman di sini Q-nya yang kita perhatikan nih. Q yang diambil bukan yang 16,2 ton ya. Tapi yang diambil adalah yang 9,32. Kenapa? Karena inilah yang akan digiling ya. Karena ini yang masuk secondary itu 9,32 bukan 16,2. Jadi makanya kita ambil di sini 9,32. Nah, dari sini 9,32 dikali 15% dapatnya sekian. Nah, sehingga didapatlah yang kedua yang untuk secondary. Untuk yang ukuran 1 sampai 2 in adalah 3,63. Untuk yang ukuran setengah sampai 1 in adalah 1,6 ton per jam. Kita lihat di sini ya. Jadi berarti untuk ukuran 1 sampai 2 in Q-nya berapa? Yaitu Q1 tambah Q2. Itu 24,22 tambah 3,63 dapatnya 27,85 ton per jam. Terus yang ukuran setengah sampai 1 in sama ya Q-nya Q1 tambah Q2 yaitu 14,242 12,42 ditambah dengan 1,86 dapatnya 14,28 ton per jam. Sekarang bagaimana kita menghitung waktunya? Nah, tentunya kita menghitung waktu disesuaikan dengan kebutuhan kita tadi. Kebutuhan kita ada 2 ya. Ada 1.800 untuk ukuran 1 sampai 2, lalu 1.240 untuk ukuran setengah sampai 1 in. Kita hitung yang untuk kebutuhan 1 sampai 2 in, berarti lamanya waktu dibutuhkan adalah 1,8 1.800 ton dibagi dengan 27 produksinya per jam. Dapatnya 64,63 jam. Sedangkan yang ukuran setengah in sampai 1 itu yang dibutuhkan 1.240, sedangkan produksi per jamnya 14,28, maka untuk bisa memenuhinya dibutuhkan waktu 86,80 jam. Berarti yang kita pilih waktunya adalah yang paling besar ini. Kan nggak mungkin kita ambil yang kecil. Kalau yang kecil berarti yang kurang kedua nggak terpenuhi kan? Jadi 86,82 jam, sehingga waktu pemecahannya menjadi 86,82 jam dibagi 8 jam per hari, dapatnya sekitar 11 hari. Biayanya berapa? Biayanya kita pakai sama dengan ini. Lamanya kan 86,82 jam. Nah, 86,82 dikali dengan sewa alat tadi. Ingat dia sewa alat tadi untuk primary dan secondary ya, untuk dua-duanya. Jadi tidak dipisah. Jadi dapatnya ini 250.000, dan sekitar 21,704 juta. Nah, itulah 21.704.000.
Itulah biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan batu ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Nggak ada ya pertanyaan ya, kita lanjut aja ya. Nah, ini beberapa perlengkapan dari crusher. Tadi ini feedernya ya, ini jaw crusher tadi ya. Ada belt conveyor, lalu ada ini vibrating feeder seperti ini bentuknya. Jadi batuan masuk ke sini, dia bergetar gitu, nanti lewat sini. Ini ada lubang, jadi tanah yang akan lepas dari batuannya nanti akan dibuang dan batuannya masuk ke crusher. Nah, sekarang berikutnya adalah berkaitan dengan ayakan. Karena crusher nggak mungkin bekerja sendiri ya tanpa ayakan. Nah, ayakan ini perlu kita juga siapkan atau kita rencanakan. Ini dari gambar terlihat ya bagaimana hubungan antara ayakan dengan crusher-nya. Nah, ayakan ini ada dua tipe. Ada yang disebut dengan vibrating screen dan ada yang disebut dengan revolving screen. Ini adalah revolving screen ya. Jadi ayakannya ini berupa drum gitu, tapi selimutnya itu merupakan lubang ayakan. Cara kerjanya dia berputar, nanti hasilnya akan ditampung oleh ini yang di bawah ini. Pelan ini nanti diteruskan ke ball conveyor. Hasilnya satu ukuran ya. Tidak seperti tadi, ada beberapa ukuran ya yang bisa dapat. Kali ini hanya satu ukuran. Kalau di dalam proyek biasanya ini kita bisa lihat tukang gitu ya, yang menggunakan satu ayakan untuk menyaring agregat untuk yang akan digunakan untuk bikin mortar atau bikin plesteran gitu ya. Nah ini juga sama prinsipnya seperti itu. Terus yang kedua adalah vibrating screen. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini dia masuk dari belt conveyor, diterima oleh ayakan. Nah, ayakan ini disusun beberapa deck ini. Jadi yang paling atas kita sebut dengan deck 1, yang nomor 2 kita sebut dengan deck 2, yang di bawah kita sebut dengan deck 3. Jadi
lolos dari dek 1 turun ke dek 2, lolos dari dek 2 turun ke dek 3 gitu ya. Lolos dari dek 3, maka ini nanti akan menjadi hasil produk yang paling halus gitu ya. Dari 3 lubang ayakan ini. Cara kerjanya tentunya prinsipnya ini kita lihat ya, bahwa yang pertama ukuran ayakan, lebar ayakan ini usahakan lebih besar daripada bel conveyor. Kenapa? Supaya dia jangan tumpah keluar. Ya. Jadi prinsipnya itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kita mengusahakan si agregat ini jarak lebih lama di atas ayakan ini. Sehingga kita lihat perbandingan antara lebar dengan panjang ayakan itu cukup signifikan ya. Nah, untuk ini kita bisa gunakan asumsi catatan lah kira-kira ya. Jadi untuk lebar ayakannya kita buat 1,5 kali dari bel conveyor. Jadi kalau bel conveyor misalnya lebarnya 30 cm, maka kita buat 45 cm untuk ayakannya lebarnya. Supaya tadi ya, waktu dia dicurahkan tuh tidak tumpah kemana-mana. Sedangkan perbandingan panjang dengan lebar, ya kita buat minimum 1/4. 1 lebar, 4 panjang. Ya. Nah, tapi kalau lebih gimana? Nggak ada masalah. Kalau kurang, nah itu kalau kita lengkapi jadi 1/4. Supaya apa? Supaya lebih lama si agregat bekerja di atas ayakan tadi. Itu prinsipnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan produksi ayakan di sini? Ada beberapa prinsip yang kita bisa lihat di rumusnya dulu ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi Q, rumus produksi ayakan itu adalah Q-nya sama dengan A, ya ukuran ayakan, dikali dengan C, A itu maksudnya luas ayakan ya. C itu adalah kapasitas teoritisnya. Ya. Kapasitas teoritis ayakan. Lalu dikali dengan E, efisiensi ayakan, dikali dengan D, ini adalah faktor dek, dikali dengan G, yaitu agregat size factor. Sehingga kalau kita ingin menentukan berapa luas ayakan, nah, dengan rumus matematik kita dapatkan Q sama A sama dengan Q dibagi dengan C, E kali D kali G. Q-nya berapa? Q-nya adalah berapa yang dihasilkan oleh stone crusher tadi, ya, berapa besar volume yang dihasilkan. Ya. Sedangkan C, kapasitas teoritis, ini kita lihat di tabel 12.1 ini ya tabelnya, bukan tabel, grafik. Jadi cara melihatnya begini. Di sini ada 2 kurva, yaitu ada batu pecah, crushed stone, ada juga batu alam ya, sand and gravel. Lalu yang bawah ini adalah lubang ayakan. Yang bawah lubang ayakan. Sedangkan yang sebelah kiri itulah yang kita sebut dengan C tadi. C itu adalah ukurannya ton per jam per square feet. Jadi satu luas square feet, 1 feet persegi ayakan, itu produksinya selama 1 jam berapa, itu yang maksudnya C. Nah ini kita lihat tadi kalau lubang ayakannya 2 in. Ini contohnya 2 in. Yang dipecahkan itu adalah batu pecah atau stone crusher gitu ya, atau crusher stone. Sehingga kita lihat di sini tarik ke atas, berpotongan dengan crusher stone, kita tarik ke kiri. Nah, dapatnya sekitar berapa nih? 3,7 gitu ya. Atau 3,8, 3,7 ton per square feet ya. Kalau lihat di sini tadi berapa nih? Nah, 3,8 dapatnya ya. Lalu E, efisiensi ayakan kita lihat tabel 12.1. Jadi efisiensi ayakan sini. Kalau efisiensi ayakannya 95%, maka faktor efisiensinya adalah 1. Kalau efisiensi ayakan 90%, efisiensi faktornya 1,25 dan seterusnya. Itu untuk E ya. Sedangkan untuk D kita lihat dari posisi decknya. Dia berada di deck mana? Deck 1 itu faktor decknya 1, deck 2 faktor decknya 0,9, deck 3 faktor decknya 0,75. Lalu dari segi G itu adalah ukuran agregat ya. Jadi gini cara melihat G ini ya, tolong perhatikan. Jadi kita mengambil persentase agregat ukuran setengah lubang ayakan. Jadi kalau lubang ayakan kita ambil misalnya 2, maka berapa sih produksinya yang setengah lubang ayakan? Tentu dia lihat dari persentase cat tadi ya. Yaitu yang kita ambil kalau setengah dari lubang itu berarti setengah dari 2 arti 1 in. Jadi kalau kita lihat di persentase cat, balik ke sini tadi,
Kalau setting lubangnya 2 in, berarti berapa persen yang ukurannya 1 in atau yang lolos 1 in. Nah, kita lihat di sini 1 in ini ya. Tarik ke kiri, nah dapatnya ternyata 46%. Nah, jadi 46% inilah nilai yang kita dapatkan untuk ini. 46% berarti 40 sampai 45 sampai 50 ya. Kalau 40 G-nya 1, kalau 50 G-nya 1,2. Berarti kita interpolasi nanti. Sehingga dapatlah nilai G. Jadi kalau nilai C dapat, nilai E dapat, D dapat, dan G dapat, maka kita dapatkan A-nya. Ya, itu mendapatkan ukuran ayakan. Kita lihat sekarang contoh. Untuk mendapatkan ukuran batu pecah sesuai dengan yang diharapkan pada soal 1 tadi, maka digunakan ayakan tipe vibrasi dengan urutan seperti gambar. Nah, gambarnya ini. Yang di atas kita pasang 2 in, dek 1. Yang kedua kita pasang 1 in, dek 2. Dek 3-nya kita pasang setengah in. Ya. Terus belt conveyor yang digunakan ukurannya 2 feet. Efisiensi ayakan 0,9. Maka di sini kita sekarang diminta untuk menentukan berapa ukuran masing-masing ayakan ini. Nah, tadi kita ketahui bahwa efisiensi ayakan 0,9 tadi, lebar belt conveyor 2 feet ya, dan Q-nya 62,10 ton per jam. Ini kita ambil dari sini tadi nih. Nih. Kenapa kok 62? Kenapa nggak ditambah dengan ini ya? Dengan 9. Ini kan hasil dari pecahan tadi. Jadi ujung-ujungnya ya sebesar inilah sebetulnya Q-nya. Bukan ini ya. Ya, yang paling besar kan ini yang kita ambil 6,2,10 ton. Itu yang akan diayak gitu ya. Sehingga dapatlah di sini Q-nya 62,10. Sehingga kita lihat sekarang kita lihat dari ayakan 2 in. Dia dek 1 ya. Kalau dek 1 ya, kemudian C-nya berapa? Nah, C-nya tadi sudah kita tentukan ya. Lubangnya 2 in, tarik ke atas ketemu dengan batu pecah, lalu geser ke kiri dapat di angka 3,8 ton per jam per square feet ya. Lalu D-nya karena dia dek 1 dapat D-nya 1, E-nya 125. Kenapa E 125? Karena ayakannya 0,9. Ayakan 0,9 kan 1,25 nih ya. Kalau dek 1 tadi 1 di sini. Nah, sekarang G yang kita lihat sekarang. Agregat yang lolos dari setengah lubang ayakan berarti yang 1 in ya berarti ya. Tadi 46%. Yang sudah kita lihat di di persentase chart. Kalau 46%, maka kita sekarang gunakan itu untuk diinterpolasi. Jadi nilai G-nya menjadi antara 40 sampai 50 ya. Tadi di 50 G-nya adalah 1, maka ditambah dengan 46 dikurang 40, dibagi 50 per 40, lalu hasil itu dikalikan dengan 1,2 dikurang 1, dapatlah 1,12. Terus A-nya berapa? A-nya akan menjadi Q sama dengan A sama dengan Q dibagi dengan C dikali E dikali D dikali G. Nah, dapatnya adalah 15,56 feet. Nah, 15,56 square feet. Lebar ayakan kita ambil 1,5 kali tadi ya, 1,5 kali 2 feet jadi 3 feet. Sehingga panjang ayakannya menjadi 15,56 dibagi 3 dapatnya 5,19 feet. Nah, 5,19 feet ini kan kalau kita lihat ukurannya kurang dari 4 kalinya lebar kan. Nah, sehingga kita ambil yang 4 kali lebar adalah 4 kali 3, 12. Jadi kita ambil 12 feet. Nah, itulah ukuran ayakan 2 in. Ada pertanyaan?
Gimana, cukup jelas? Mau nanya, Pak. Silakan. Yang nilai A kan saya ngitung pakai kalkulator. Hasilnya itu 11,67, Pak. 11, 67. ya. Yang lain juga coba dicek, benar nggak segitu? Iya, Pak. 11,672. Oke, kalau gitu ya itu aja diambil. Berarti kan masih kurang dari 4 kalinya lebar kan? Iya, Pak. Berarti ukurannya tetap kita pakai 12. Baik, Pak. Nah sekarang coba, ya walaupun di situ udah ada hitungannya ya, coba Anda hitung sekarang untuk 1 in dengan setengah in. Berapa dapatnya? Dengan hitungan Anda ya. Kan kita butuh 2 ya, karena gini, 1 in dan setengah in. Silakan dihitung. Saya beri waktu 10 menit ya. Dihitung di kertas saja ya, jadi jangan di komputer, dihitung di kertas saja supaya bisa mendapatkan hasilnya berapa.
Baik, sudah dapat untuk yang satu in. Yang satu in ya. Gimana, sama dapatnya atau udah beda? Saya dapetnya beda, Pak. Di mana bedanya? Di A-nya, Pak. A-nya. Di A-nya, Pak, beda, Pak. Berapa A-nya? Dapat hitungan Anda berapa? Saya dapatnya 26,9. 26,9. Yang lain ada yang beda? Berarti sama ya dengan itu ya. Jadi ukurannya tetap kita ambil 12 in, 12 feet karena ininya masih apa namanya? Masih di bawah 4 kalinya lebar ya. Cuma nanti angka ini berbeda hanya dengan panjang ayakan yang dihitung di sini. Untuk yang setengah in, Sama, Pak, perhitungannya. Sama, Pak. sesuai dari luas juga. Luasnya Ini sama sama. juga, Pak. Sama, Iya, Pak. sama. Jadi ukurannya berapa? Jadi 21 feet. 3 kali 21 ya. Baik. Nah, di dalam produksi agregat ini, itu perlu juga kita menjaga dari segregasi.
Jadi kalau dari belt conveyor gitu ya, kita langsung tumpuk di gudang materialnya ini atau di tumpukan materialnya ini, maka akan terjadi proses seperti ini. Jadi bagian yang kasar dari bagian depan, yang halus ke belakang karena ditiup angin gitu ya. Nah, untuk jangan sampai terjadi segregasi ini, kita gunakanlah namanya rock ladder, ya, tangga batuan ini ya. Kita buat kayak tangga begitu. Jadi dari ini kita masukkan ke dalam rock ladder ini sehingga dia tetap tercampur dengan baik. Nah, ini hanya untuk menjaga supaya jangan nanti agregatnya terpisah antara agregat yang kasar itu maksudnya yang di ukuran 1 sampai 2 in misalnya kan, pasti ada yang ukurannya agak ke arah 2 in, ada ukurannya ke arah 1 in gitu kan. Nah, itu kan berbeda gradasi itu. Maka itu akan berpengaruh nanti di dalam penumpukannya ini. Oleh sebab itu digunakanlah untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi segregasi. Tadi kita gunakan rock ladder ini. Nah, ini contoh rock laddernya. Nah, ini kalau jadi segregasi seperti ini. Ya. Ini batuan kasarnya di depan, yang halusnya ada di dalam atau di belakangnya. Gitu. Oke, itu untuk stone crusher. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita lanjut ke yang kedua ya hari ini, yaitu adalah beton. Alat pembuat beton, sebelumnya mungkin sudah paham juga bahwa kalau kita ingin membuat beton perlu kita buat dulu yang namanya make design ya. Kalau di proyek itu kalau kita ingin mendapatkan produk yang sesuai dengan yang kita harapkan, maka si batching plan-nya ini kita minta untuk bikin dulu yang namanya trial mix. Jadi make design tadi dicobakan dulu, kemudian nanti diuji kira-kira memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Itu proses dari awalnya. Nah, di dalam pembuatan beton ini kita akan lihat proses pembuatan betonnya, lalu jenis alat pembuatan beton, lalu siklus kerja mixer dan waktu siklus mixernya, lalu pelaksanaan pengecoran, pengangkutan beton, dan yang terakhir finishing dan perawatan beton. Nah, di dalam proses pembuatan beton dimulai dengan menyiapkan agregat. Agregatnya kalau kita kan kenal hanya pasir dan kerikil gitu kan. Tapi bisa juga ada beberapa ukuran lah yang mungkin yang diperlukan. Nanti ini dicampur di sini, di dalam batching ini, ditambahkan semen ke dalamnya. Jadi ini masih berupa campuran kering. Lalu campuran kering tadi ditambahkan air, jadilah dia yang berupa pasta nanti. Nah, hasil adukan ini baru nanti akan dikirim ke flashing atau di tempat pengecoran. Ya. Nah, di sini bisa melalui horizontal, melalui yang di bawah, atau juga melalui crane gitu, untuk vertikal. Nah, proses di flashing ini pengecoran, lalu nanti ada finishing, dan terakhir adalah curing. Gitu ya prosesnya. Nah, kita akan lebih banyak bicara tentang bagaimana alat pengaduknya. Ya, alat pengaduk beton itu. Ini proses pembuatan semen. Mungkin barangkali sedikit saya ulas tentang semen ini ya. Jadi semen ini prinsipnya seperti batu kapur lah sama ya. Dia kalau kena air, dia akan mengeluarkan serat. Ya. Serat-serat tadi ini akan kayak jari-jari gitu ya. Nanti akan membungkus yang namanya pasir. Nah, pasir tadi akan bertumpuk-tumpuk, jadi membungkus agregat kasarnya atau kerikilnya gitu. Jadi si semen ya mengeluarkan serat, lalu serat tadi membungkus pasir, pasir nanti akan menyelimuti kerikil, dan nanti dia ada proses setting atau proses pengerasannya. Nah, selama serat ini dalam proses setting itu nggak boleh terganggu. Kenapa? Karena dia masih lemah. Dia masih lemah itu artinya apa? Kalau dia udah lepas lagi saling ini terkaitnya tadi antara serat dengan serat tadi, maka dia putus,
Kalau dia putus sudah nggak bisa nyambung lagi karena dia sudah nggak bereaksi lagi. Gitu. Makanya kita perlu jaga jangan sampai penggunaan beton saat setting time-nya sudah tercapai. Setting time awal ya. Itu kalau tidak kurang lebih sekitar berapa? 2 jam ya. 2 jam. Nah itu tidak boleh tercapai. Kalau itu tercapai, betonnya lebih baik dibuang. Jangan digunakan. Kalau Anda gunakan juga, maka nanti akan ruginya besar. Rugi pertama dengan betonnya, rugi kedua back casing-nya harus dibongkar, rugi ketiga besinya juga harus dibongkar. Jadi daripada dibongkar, ya mending betonnya aja lah rugi, nggak apa-apa daripada rugi yang lainnya. Jadi itu yang harus kita jaga dalam beton ini. Ya. Nah ini yang sebelah kiri adalah bagaimana beton di semen dibuat ya, limestone, lalu ada crusher digiling dengan rock crusher di sini ya, lalu ditambahkan dengan lempung atau pozzolanic gitu ya, kemudian diaduk di mixer, lalu jadilah dia clinker. Nah clinker itu dibakar, kemudian nanti di grinder lagi atau digiling lagi ya. Nah, nanti dia akan berubah jadi semen. Nah, semen inilah yang akan dibungkus di sak. Satu sak itu kurang lebih berapa? 50 kilo kira-kira gitu. Nah, terus nanti di dalam pembuatan beton, nah, ada semen, ada air, ada pasir, ada kerikil. Nanti tentu komposisinya sesuai dengan hasil make design-nya. Lalu kita masukkan ke mixer. Nah, mixer ini yang akan kita bahas sebagai alat untuk pembuat beton ini. Nah, bahan pembuatan beton itu sudah kita sampaikan tadi, ada semen, ada pasir, ada kerikil, ada air. Kalau kita lihat komposisinya yang ada di SNI gitu, untuk beton K berapa, gitu kita lihat ada 5,6 sak semen, pasirnya 1438 loops, kerikilnya 1846 loops, airnya 39 galon. Nah, itu komposisi dari bahan beton ini. Nah, ini kalau kita lihat ya pengaruh air semen terhadap air pada stabilisasi tanah. Jadi kalau kadar airnya rendah gitu, nah ini kadar semennya ini di sini 5%, 10%, 15%, dan 20%. Ini yang biru adalah liquid limitnya, yang merah adalah plastis limit ya. Nah, ini indeks plastisnya yang di bawah ini. Indeks plasticity-nya ya. Kalau kita menggunakan semen dan memperhatikan kadar air dari tanah tadi. Ini mungkin kita lihat kemarin di stabilisasi tanah. Nah, bagaimana pengaruh adukan waktu aduk terhadap selam dan kekuatan tekan beton? Jadi dari hasil percobaan yang dilakukan di Amerika sana, maka dia mencoba mengadukan waktu aduk kaitannya dengan selam dan kekuatan tekan beton. Jadi kalau diaduk 1 menit, ya, itu selamnya dalam 9 in, kemudian untuk tekannya selama 3 hari adalah 1.370 pound per square in, 7 hari 2.150 pound per square in, sedangkan 28 hari adalah 3.410 pound per square in. Nah, makin lama diaduk, kita lihat di sini, selamnya makin tinggi gitu ya. Maksudnya tinggi itu adalah kan mengukur ini jaraknya adalah dari beton yang adukan beton tadi kita angkat dari konnya itu kan, lalu konnya kita balik, lalu kita ukur tinggi antara jarak puncak adukan tadi dengan jarak dengan ujung konnya. Nah itu kalau makin besar itu berarti selamnya makin turun, makin geser. Kalau angka selamnya makin kecil, makin tinggi, berarti selamnya makin kuat atau makin tinggi. Jadi ternyata di sini ada korelasi ya antara waktu aduk dengan kekuatan tekan beton dan selam. Nah tentunya di sini kita nggak mungkin mengaduk 60 menit ya, 1 jam mengaduk itu kan berarti ngabisin waktu. Nah makanya waktu aduk ini kan kalau kita mau ideal, tapi biasanya di proyek itu kadang-kadang ya paling-paling 1-2 menit mengaduknya, atau 3 menit lah kira-kira begitu.
Jadi yang diambil yang paling kecil aja, karena yang penting dia teraduk dengan merata gitu ya. Nah, ini ada jenis alat pembuatan beton, jadi ada 3 jenisnya. Ada construction mixer, bentuknya seperti ini. Ada paving mixer, dan ada transit mixer. Yang kita kenal dengan ready mix gitu ya. Nah, ini bagian-bagian dari mixer. Ini dari construction mixer yang kalau kita lihat dari truk mixer, ini dalamnya tuh ada ini nih, ada ulir gitu ya. Nah, ulir ini yang bergerak untuk memasukkan dan mengeluarkan adukan. Jadi yang berputar itu drumnya, tapi ulir ini yang menyebabkan. Jadi kalau dia diputar berlawanan jarum jam dan searah jarum jam, itu akan mempengaruhi posisi isi yang ada di dalamnya. Nah, untuk construction mixer, itu tipenya ada 3,5 S, dan yang paling besar adalah 112 S. S ini adalah indikasi kubik feet. Ya, jadi kalau disebut 3,5 S berarti 3,5 kubik feet. Kalau disebut 11 S berarti 11 kubik feet. Kalau 112 S berarti 112 kubik feet. Nah, kira-kira gitu ya. Dan itu bisa ditambahkan 10% kalau tempatnya posisinya lebih horizontal. Kalau vertikalnya jelas terbatas, nanti tergantung ini nanti. Sehingga kalau kita lihat produksi construction mixer itu, ukuran mixernya ini 3,5 S, waktu siklus per menitnya 1,5 menit, kemudian maksimumnya bisa 2,25 menit. Adukan per jam, jadi jumlah adukan per jam bisa 27 menit, 27 kali ya, minimum. Caranya gimana dapatnya nih? Yaitu 60 dibagi dengan waktu siklusnya. Kalau maksimumnya 60 dibagi dengan waktu siklus minimum, dapat 40 kali, 40 kali aduk. Terus berapa produksinya? Itu 40 kali aduk dikali dengan kapasitas 1 kali aduknya. Dibagi dengan ini jadi kubik yard ya. Kalau ini tadi kubik feet. 1 kubik yard sama dengan 27 kubik feet. Jadi sederhananya 1 yard sama dengan 3 feet. Jadi kalau 1 kubik feet berapa? 1 kubik yard berapa? Berarti 3 feet kali 3 feet kali 3 feet. Jadi 27 kubik feet. Jadi 27 kubik feet sama dengan 1 kubik yard. Nah, jadi dapatlah produksi per jam minimum dan maksimum. Tapi ini tentu dalam kondisi ideal gitu ya. Kemudian paving mixer. Nah, paving mixer ini dia ada yang single drum, ada yang double drum, dan dia pakai kode pakai E ya, pakai E, single drum dan double drum. Ini kalau kita lihat ini ya, jadi 127E single drum ini ada yang ini double drum tapi itu 34E double drum. Ini untuk alat bantunya yang di atas, yang di bawah adalah produksinya. Ya. Oke. Lalu transit mixer ini kapasitasnya bisa 5-7 kubik feet. Maaf, kubik meter ya. Tapi sekarang ada yang Holcim punya itu yang lebih kecil, yang kapasitasnya 1 kubik. Jadi dia bisa masuk ke gang-gang itu ya untuk melayani permintaan rumah tangga. Tentu ini akan sangat banyak permintaannya karena banyak orang bangun dengan jumlah beton juga yang tidak terlalu banyak gitu ya. Paling hanya 1 kubik atau 2 kubik. Nah, sekarang kita lihat siklus kerja dari mixer itu adalah memasukkan bahan, mengaduk, mengeluarkan adukan, dan ada waktu yang hilang, kira-kira gitu. Sehingga waktu siklusnya menjadi apa?
waktu memasukkan bahan, waktu mengaduk, dan waktu mengeluarkan adukan, serta waktu yang hilang tadi. Sehingga produksi alat pengaduk beton kita bisa hitung berdasarkan Q, sama dengan Q kecil atau kapasitas dari alat tadi, dikali 60, berarti waktu siklusnya dalam menit, ya. Cm dikali dengan E. Ya. E itu adalah efisiensi waktu, ya. Dari 60 menit menjadi misalnya efektifnya berapa, 55 menit atau 50 menit. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Ya. Tentukan jumlah bahan yang diperlukan per adukan dari produksi yang dihasilkan untuk mixer jenis 16S. Ingat, kalau 16S itu berarti 16 kubik feet. Gitu ya. 16 kubik feet. Jika diketahui kebutuhan material per kubik yard adalah semennya 5,6 sak, pasir 1438 loop, kerikil 1846 loop, air 39 galon. Kemudian di sini kita tentukan, ya, produksi per jam juga berapa. Nah, ini diketahui nih. Waktu mengisi 0,25 menit. Waktu mengaduk 1 menit. Waktu mengeluarkan 0,25 menit. Lalu waktu yang hilang 0,10 menit. Terus efisiensi waktu yang digunakan 50 menit per jam efektif, gitu ya. Nah, kita hitung sekarang. Alat jenis 16S itu 1 kali aduk menghasilkan produksi standar sekitar 16 kubik feet. 1 kubik feet sama dengan 27 kubik yard. Maaf, 1 kubik yard sama dengan 27 kubik feet. Sehingga kita sekarang hitung kebutuhan material, ya, untuk semen. Semen tadi untuk 1 kubik feet, 1 kubik yard itu dibutuhkan 5,6 sak. Jadi untuk 16 kubik feet berapa? Jadi 16 dibagi dengan 27, karena 1 kubik yard adalah 27 kubik feet. Ya. 16 dibagi 27 dikali 5,6. Dapatnya 3,32 sak. Ya, 3,32 sak. Nah, 3,32 sak ini kalau kita gunakan di lapangan, itu sulit menentukan berapa besarnya 0,32 itu. Kalau 3 sak udah jelas, ya. Ambil 3 karung, disobek, udah bisa masuk ke mixernya. Tapi kalau 0,32, nah ini akan membutuhkan waktu lama kalau kita timbang dulu. Maka di sini kita ambil aja yang 3 sak. Jadi tidak diambil 0,32-nya kita tidak pakai. Jadi kita pakai 3 sak untuk setiap kali aduk. Jadi kita bisa perintahkan pada pekerja atau tukang, setiap kali aduk 3 sak, kan? 3 sak semen. Nah, kalau 3 sak semen 1 kali aduk, berarti berapa butuh pasirnya? Nah, tentu kita lihat, kalau 3 sak berarti produksi per adukannya menjadi 3 dibagi 5,6. Ya, tadi 5,6 itu adalah untuk 1 kubik. Ya, jadi berarti dapatnya 14,5 kubik feet 1 kali aduk. Jadi Q-nya ini sini. 14,5 kubik feet. Jadi semennya 3 sak, lalu pasir berapa? 14,5 tadi, kita bagi 27, 1 kubik feet. Dikali kebutuhan untuk per kubik feetnya 1438. Dapatnya 771 loop. Nah, bagaimana caranya di lapangan ini mengukur 771 loop? Nah, ini kita siapkan dolak box itu, ya, dari kayu gitu. Kita ketakar di situ, kita coba timbang berapa 771 loop itu, kira-kira berapa kali box itu. Kalau misalnya dapatnya 3 kali, berarti kita hitung, ditulis di sana pasir 3 kali ini, gitu ya. Sehingga nanti si pekerja tinggal mengambil dengan itu, dengan dolak tadi. Kalau di lapangan kadang-kadang menggunakan pengki, gitu ya, berapa pengki kira-kira gitu. Nah, ini kita ambil dengan ukuran tadi, kita buat dolaknya, ditulis, nanti si pekerja akan merujuk ke situ nanti. Dengan cara yang sama kita hitung kerikil, dapatnya 990 load. Nah, ini juga sama, nanti kita siapkan dolaknya, dihitung berapa dolak dia bisa memenuhi 990 ini. Nanti ditulis di sana. Ya. Jadi ini sekali lagi perhatian adalah dalam rangka untuk mengurangi waktu siklusnya tadi, mengoptimalkan waktu siklus.
Air tinggal 14, sama dengan itu kali dengan 39 galon tadi, dapatnya 20,9 galon. Nah, inilah komposisi dari satu kali aduk kalau kita menggunakan 16 S ini. Dengan catatan tadi ya, produksinya bukan 19 kubik feet, tapi adalah cuma 14,5 kubik feet. Kenapa nggak kita bulatkan jadi 4 sak misalnya? Kalau kita bulatkan jadi 4 sak, itu nggak bisa juga. Nanti kapasitasnya melebihi daripada kapasitas alatnya. Nah, sehingga akhirnya ya pilihan kita adalah jatuhnya ke sini. Nah, sekarang kita hitung ya. Produksi dalam 1 jam dan faktor operasi 50 menit per jam dapat ini waktu mengisi tadi 0,25, mengaduk 1, mengeluarkan 0,25, waktu hilang 0,1, dapat 1,6. Sehingga kita dapatkan produksi misalnya Q-nya adalah 14,5 tadi per Q-nya kecil tadi, kali 60 per 1,6 CM-nya, kali 50 per 60 E-nya. Dapatnya 451,31 kubik feet atau 16,7 kubik yard. Coba silakan Anda cek, benar nggak angkanya segitu? Sama, Pak. Sama ya. Ya, Pak. Baik. Setelah kita dapatkan Q-nya, maka nanti kita akan dapat menentukan bahwa produksi satu kali aduk sekian. Jadi kita butuh berapa kubik ya tinggal kita kalikan dengan berapa kali aduk kita siapkan. Berikutnya, bagaimana pengangkutan dan pengecoran. Metode yang digunakan untuk penanganan dan pengecoran beton harus diseleksi untuk memenuhi berbagai sasaran. Apa sasarannya? Harus ekonomis, gitu ya. Lalu menjaga dari segregasi, dan akhir pengecoran tidak boleh sampai ikat awal tercapai. Akhirnya ya, bukan awalnya. Kalau awalnya sudah tadi ya dibuang aja betonnya ya. Jangan sampai pada saat kita selesai ngecor, pada saat itu ikat awalnya tercapai. Gitu. Jadi kalau ikat awal tercapai pada saat selesai nggak masalah, ya. Tapi kalau dalam kita ngecor tercapai, nah itu yang jadi masalah tadi. Terus cara mengangkutnya bisa dengan ember, bucket, atau transit mix, atau truk misal dan lain-lain. Bisa juga dengan pompa, ya. Pompa beton itu juga efektif ya. Dan Anda mungkin kalau pernah dengar itu Burj Dubai itu yang bangunan tertinggi di dunia itu untuk mengecor bagian atasnya itu dia masih menggunakan pompa. Nah, ini kontraktor Korea bisa mendistribusikannya dengan pompa tadi. Nah, ini beberapa gambar ya, bagaimana membawa
adukan tadi dengan gerobak itu, gerobak yang roda 1 atau roda 2, atau kalau vertikal menggunakan bucket ini, ya, atau bucket yang ada orang di dalamnya untuk mengatur distribusinya dan sebagainya gitu. Atau bisa juga menggunakan belt conveyor gitu ya. Nah, ini pompa ya, pompa beton. Ini adukannya masuk ke sini. Nah, tentunya nanti kita perlu ingat ya, kalau dia menggunakan pompa itu kan harusnya kita harus gunakan beberapa ini. Yang penting adalah ada semacam bahan tambah atau aditif ya, yaitu untuk pertama untuk membuat dia jadi lecak yang kita sebut dengan super plasticizer itu ya, atau bisa juga kita gunakan retarder. Retarder itu untuk menunda pengerasan. Nah, beton yang bagus itu kan optimal air semennya itu sangat optimal gitu ya, sehingga tidak kadang-kadang selamnya jadi tinggi. Nah, ini kalau menggunakan pompa nggak bisa, karena dia nggak akan mengalir dalam pipa nanti. Oleh sebab itu dia perlu digunakan tadi super plasticizer itu tadi untuk menjaga supaya si selam tadi bisa berjalan dengan selam geser tadi. Ini juga salah satunya ya, menggunakan gerobak dan sejenisnya. Nah, ini alat-alat untuk finishingnya. Ada cetok gitu ya. Ini ember. Nah, ember ini nih tahan banting nih, ember hitam ini ya. Terus ada scope ya untuk mendistribusikannya. Nah, ini pelaksanaan pengecoran beton ya, ada aturannya ya, jangan sampai lebih tinggi dari 60 cm. Apa maksudnya? Karena kalau lebih tinggi dari 60 cm nanti ini si back castingnya terganggu nanti. Karena dapat gaya tekanan yang besar nanti akibatnya nanti si back casting bisa melengkung atau bisa rusak. Nah, akibatnya nanti hasil cetakannya nggak bagus. Terus kalau kita ngecor di bawah ya kita gunakan talang ya, untuk mengantarkannya. Jadi jangan dijatuhkan ke atas saja. Karena bisa jadi akan terjadi segregasi nanti ya. Terus ini kita menggunakan vibrator untuk memfinishing ataupun untuk memadatkan betonnya. Nah, ini menggunakan shotcrete ya. Jadi ditembakkan betonnya dengan kompresor nanti. Jadi tidak hanya sekadar ditarik tapi juga dipakai tekanan udara. Nah, ini tadi dengan corong tadi ya. Dijatuhkan ini jangan sampai tingginya lebih dari 60 cm. Nah, ini beberapa cara bagaimana kita melakukan pengecoran tadi. Jadi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Jadi yang benar itu adalah kita jangan berdiri di atas yang sudah dicor, ya. Kita berdiri ada di bawah yang belum dicor gitu. Terus ini untuk kolom gitu ya. Bagaimana caranya menumpahnya. Jadi ini menumpahnya jadi jatuhnya harus jangan sampai jatuh bebas gitu, karena kalau jatuh begini nanti akibatnya yang berat duluan jatuh, yang di atas tinggal yang ringan-ringan gitu ya, seperti jadi terpisahlah nanti antara agregat kasar dan agregat halus. Padahal agregat kasar itu adalah untuk memikul beban. Kalau dia menumpuk di bawah, nanti yang di atas nggak ada yang memikul bebannya nanti. Jadi kolomnya jadi ada perlemahan nanti. Ini juga sama ya. Beberapa contoh dalam cara pengecoran. Ini kalau untuk fondasi bor misalnya, maka ngecornya kita gunakan treadmill ya. Treadmill ini nanti mengantarkan beton ke bawah. Nanti setelah dia penuh kita tinggal tarik ke atas pelan-pelan. Kalau dicor lagi sehingga nanti si betonnya itu tidak jatuh bebas ke bawah, sehingga tidak terjadi segregasi tadi. Jadi prinsipnya seperti ini tadi nih, sama dengan rock ladder tadi. Bentar.
Oke. Ini juga beberapa contoh. Nah, finishing dan perawatan beton. Jika beton sudah dicor di atas tanah, maka tanah akan cepat menyerap air semen dari beton, sehingga beton kehilangan air untuk bereaksi semen. Ini jadi hati-hati ya kalau kita ngecor di atas tanah, jangan langsung. Kenapa? Karena airnya akan hilang nanti, air semennya itu hilang. Kalau air semen hilang, ya betonnya nggak akan mengikat. Jadi caranya gimana? Nah, biasanya kalau kita bikin lantai kerja, ya kita buat plastik di bawahnya. Jadi dihampar plastik, lalu pengecoran dilakukan di atas plastik tadi. Supaya apa? Supaya air semennya jangan hilang. Terus, nah untuk beton yang katakanlah ada penghentian pengecoran itu hari ini, lalu besok lanjutkan gitu ya, maka perlu kita batasi dengan lapisan berupa perkat atau bond ya. Itu namanya dulu kalau nggak salah pakai sika gitu. Jadi sambungannya diberi sika supaya nanti ada sambungan antara beton lama dengan beton yang baru ya. Ini tadi ya kalau menggunakan treadmill gitu. Ini untuk mengantarkan adukan sampai ke tempatnya tapi tidak melalui tidak dijatuhkan gitu. Terus kita gunakan tadi vibrator untuk ini untuk finishing ya. Ini untuk finishing tadi jadi bisa menggunakan ruskam ya atau bisa menggunakan ini ruskam. Ini ruskam juga prinsipnya ya, untuk menghaluskan meratakannya. Nah, ini digunakan ruskam ini. Lalu menggunakan alat ya. Nah, ini untuk curing. Disiram air untuk menjaga supaya air semennya jangan hilang. Karena kalau hilang nanti akibatnya nanti permukaannya akan kita temukan banyak retak rambut nanti. Nah, ini bisa juga ditutup plastik gitu ya. Tujuannya itu tadi agar air semennya nggak menguap, nggak hilang. Ini disiram secara berkala gitu, ya. Ini untuk jalan. Lalu apa itu konkrit vibrator? Ya. Ini ada keuntungan utama dari vibrator ini adalah untuk memadatkan atau mengeringkan beton. Di antaranya keuntungannya menggunakan vibrator adalah pertama mengurangi air sampai pada tingkat yang diizinkan. Jadi artinya gini, kalau beton bentuk tinggi itu biasanya kadar airnya sangat sedikit. Jadi sangat optimal. Sehingga kalau kita ingin memproduksi beton bentuk tinggi itu ya biasanya untuk memadatkannya agak susah. Maka kita bisa gunakan vibrator. Terus kadar air yang rendah itu mengurangi shrinkage dan void. Karena tidak ada air yang terkurung di dalam adukan tadi. Ya. Sehingga dengan vibrator itu void-nya akan hilang. Lalu beton kering mengurangi daya finishing permukaan karena mudah ya dirapikan, diratakan. Lalu vibrator mekanik dapat menggantikan 3 sampai 8 tenaga kerja. Terus kadar air semen yang rendah meningkatkan kekuatan beton. Nah, pengeringan campuran beton memungkinkan pemindahan backcasting lebih cepat. Nah, ini akan mengurangi biaya backcasting. Gitu ya. Lalu jika beton mencapai kekuatan maksimum dan berbagai persyaratan diinginkan, maka beton harus dirawat atau curing dengan cukup kelembabannya dan temperatur yang baik. Gagal menjaga hal ini akan menghasilkan beton yang jelek. Nah, ini cara kita menggunakan vibrator ini. Jadi posisinya harus tegak lurus gitu. Ini alat vibratornya. Nah, kira-kira itu untuk pembuatan beton ini. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik, kalau tidak ada, untuk minggu ini kita cukup itu. Kita tinggal satu topik lagi yang harus kita selesaikan, yaitu analisa operasi. Ya, kita bahas minggu depan ya. Silakan ketua kelas mungkin di screenshot dulu. Dan yang tidak hadir siapa ini? Apakah sudah lengkap? Udah? Baik. Tolong dikirim ke saya nanti ya, itunya apa, screenshot sama daftar yang tidak hadir. Baik, hari ini demikian saja. Dan insya Allah minggu depan terakhir ya kita bahas materi analisa operasi. Nah, yang akan diujikan nanti adalah sampai ke analisa operasi gitu. Jadi materi yang belum diujikan kemarin sampai ke situ, kemudian nanti bentuknya juga sama ya, ada objektifnya, ada esainya juga. Untuk hari ini cukup demikian, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih.